Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast MPDI sudah silaturahim ke kediaman Bapak Dr. Oki Darmawan MPD. Beliau adalah dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Dalam kali ini kita akan sedikit mengulik cerita tentang proses perjalanan dan juga yang kita ketahui, saya sebagai mahasiswanya begitu dekat beliau dengan ibunya sampai dengan beberapa kali kegiatan yang kita lihat sering kali dibawa dalam beberapa kegiatan. Selamat sore Pak. Selamat sore Kak Yogi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bapak baik, sehat. Ya Alhamdulillah. Ya bisa. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, pertama sini silaturahim Pak ya, kemudian yang kedua buat kita silaturahim sekaligus ngobrol-ngobrol, cari motivasi, inspirasi Pak. Baik. Nah, jadi Bapak sedikit mengulik Pak ya tentang perjalanan Bapak. Kira-kira sebelum jauh nanya masalah ekonomi keluarga dulu Pak ya. Keluarga Bapak, orang tua, ayah dan ibu, kira-kira secara ekonomi memang menengah ke atas, orang mampu atau yang kurang lah gitu kan, sampai dengan berhasil Bapak sampai S3. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kedatangannya ke rumah Bapak. Sebelum menjawab pertanyaan yang pertama tadi, mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Siapa? Nama Bapak Oki Darmawan, berasal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Waktu kecil sekolah sampai SMA di Bukit Tinggi. Kemudian Bapak merantau ke Jakarta, melanjutkan S1 di sana, kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, mulai dari sana lah kita itu mulai jauh dari keluarga, dari orang tua, berusaha untuk hidup mandiri di sana. Nah, langsung masuk ke pertanyaan tadi, apakah berasal dari keluarga seperti apa? Bapaknya Pak Oki ini dulu pejuang veteran, jadi pejuang kemerdekaan. Beliau ada kartu veteran, sehingga waktu Bapak kuliah S1 juga dapat diskon atau keringanan uang kuliah tuh, karena punya kartu veteran tersebut. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu veteran perang, lalu masuk kepada ABRI. Ya, beliau itu pensiunan ABRI. Tapi walaupun PNS, ya, Bapak itu waktu Pak Oki lahir sudah menuju pensiun. Jadi jarak dengan ibu tuh agak jauh ya, karena ibunya Pak Oki ini istri kedua beliau. Dan Pak Oki umur kira-kira 2 tahun itu udah pensiun Bapak. Alhamdulillah. Tapi walaupun PNS tadi, anak beliau banyak. Kami 11 bersaudara. Pak Oki nomor 2 bungsu. Iya. Jadi kalau dibilang ekonomi, ya berapalah pensiunan ya. Bisa kita ketahui lah berapa dari pensiunan. Makanya Bapak itu dulu kuliah, alhamdulillah berusaha untuk mandiri. Kuliah S1 di Jakarta itu Bapak awalnya tinggal di musola. Iya, di musola beberapa bulan sambil jualan. Jualan apa waktu itu? Dulu sambil ke kampus bawa buah potong, dibawa ke kampus, jualan ke teman-teman, dititipkan di kantin, jual jilbab, sempat jilbab juga. Jadi sambil guru ngaji juga, ya seperti itulah kehidupan Bapak di masa kuliah. Jadi sambil kuliah, sambil berdikari, bersuasembada gitu ya. Alhamdulillah. Dan Bapak tidak mau merepotkan orang tua. Ya bisa dibilang dari keluarga yang menengah ke bawah juga ya. Seorang pensiunan dan punya juga adik, punya juga kakak gitu. Pak Oki nomor 2 bungsu, jadi nomor berapa ya? Yang satu ibu satu ayah berenam kami, Bapak nomor 5. Gitu. Seperti itu latar belakang keluarga Bapak. Jadi karena berarti kan ada proses perjuangan juga Pak ya, selain dari biaya orang tua tetap harus untuk memenuhi kebutuhan Pak ya. Mungkin hanya dari orang tua
biaya, tapi untuk mencukupi kehidupan sendiri tadi Pak ya, sampai jual jilbab segala macam ya. Nah kemudian kalau perjuangan Bapak di S1 itu kan kayaknya lumayan tuh Pak ya. Artinya kalau kita mikir kayaknya cukup S1 aja nih kan. Nah kemudian bisa S2 itu gimana Pak? Baik. Kenapa Pak Oki ini juga sampai S2 dengan keterbatasan ekonomi ya? Nah jadi ceritanya Bapak itu lulus 1999 lulus. Nah sempat mengajar di SMA waktu itu selama 1 tahun. Nah setelah itu Bapak mikir kalau misalnya ngajar di SMA hanya bisa honor gitu ya ibaratnya ya. Kok kayaknya hidup akan stuck di sini aja nih, jadi pengen lebih maju lagi gitu. Udah dari S1 juga udah pengen S2 sebetulnya. Zaman dulu tuh masih belum banyak S2. Masih sulit ya. Tahun 2000 loh. Bapak itu 1999 lulus, 2000 itu udah mikir ini pengen S2 gitu. Di saat orang juga belum ramai S2 waktu itu. Tapi keterbatasan ekonomi 2 tahun kemudian baru terwujud. 2000, 2001 sempat honor-honor ya. 2002 Bapak alhamdulillah ada kesempatan untuk S2. Ada saudara Bapak, iya katanya nanti dibantu untuk biaya uang kuliah. Bukan dari ibu, karena kalau pensiun nggak cukup ya. Ada saudara yang membantu, lalu Bapak juga berusaha sambil S2 itu cari peluang beasiswa. Jadi alhamdulillah. Oh ya, dulu S1 juga Bapak berusaha juga cari beasiswa. Jadi tidak hanya dari mengajar dan jualan, Bapak juga berusaha dan alhamdulillah kuliah S1 itu dapat 2 beasiswa waktu itu. Satu beasiswa dari Pan Pacific Timber namanya, jadi beasiswa dari perusahaan. Yang satu lagi dari beasiswa Women International Club, jadi istri-istri duta besar. Itu kebantu sampai dengan selesai. Dari satu itu 2 beasiswa. Kalau di S2 dapat beasiswa dari BPPS. BPPS itu beasiswa kayak Dikti sekarang. Dibantu juga uang kuliah full, sama uang living cost per bulan waktu itu berapa ratus ribu gitu. Jadi Bapak itu bisa S2 alhamdulillah. Awalnya ada bantuan keluarga, tapi di tengah jalan Bapak mencari beasiswa ongoing. Gitu, alhamdulillah. Artinya ketika ada keinginan yang kuat pasti ada jalan Pak. Ada jalan, benar. Kalau untuk S3-nya Pak? Nah waktu itu setelah Bapak selesai S2 2004, alhamdulillah di tahun itu juga langsung kalau S3 ini? Ini 2004 lulus, 2004 itu juga Bapak keterima PNS. Alhamdulillah. Karena saking belum banyaknya orang S2. Bapak tes di UIN ini waktu itu pesertanya berapa? 2 orang. Jadi formasi untuk dosen itu 1. Pelamaran cuma 2. Bapak itu cuma 2 orang pesertanya karena orang belum banyak S2 waktu itu. Pas sekarang kan berapa ratus orang kan? Terima formasi 2 atau 3 yang mendaftar ratusan. Sekarang waktu itu enggak. Formasinya 1 orang, pesertanya 2 orang. Peserta yang kedua tahu nggak siapa? Dosen kita juga namanya Pak Fauzan. Pak Fauzan ya. Tahu? Kak Yudina. Pak Fauzan inilah saya saingan Bapak waktu itu. Beliau itu 2 tahun di atas Bapak. Lulusnya gitu. Jadi beliau itu lulus 2 tahun kemudian baru Bapak lulus. Bapak itu seniornya. Bapak baru aja lulus. Beliau udah 2 tahun lalu. Pak Fauzan itu sudah mulai mengajar di UIN. Dia udah ngajar, udah jadi honor gitu ya. Pas waktu tes kata Pak Fauzan, siapa bakal kalah nih sama Oki. Wah enggak juga lah bang, kan lebih senior. Ternyata alhamdulillah benar. Pak Oki lulus, beliau belum keterima. Kenapa coba? Beliau kalah bersaing dengan Bapak waktu itu. Karena Pak Fauzan ini lemah bahasa Inggris. Padahal tes bahasa Inggris, Bapak lumayan bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Itulah rezeki juga ya. Mungkin bahasa Inggris juga benar, tapi yang lebih dari itu yang Bapak rasa kenapa Bapak bisa langsung PNS setelah lulus S2 itu karena juga doa orang tua. Nah itu yang paling Bapak rasakan sampai sekarang nih. Banyak rezeki, banyak nikmat yang didapat itu terlepas dari doa orang tua Bapak. Karena Pak yakin sendiri karena melihat potensi Bapak nih ya, biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Akademiknya biasa, prestasi juga biasa aja gitu. Kalau yang pengalaman Bapak di luar negeri itu kuliah Pak? Banyak.
Bapak lanjut lagi ceritanya ya. Cerita dulu, Pak. Jadi mungkin Kak Ibi lihat ya, Pak Oki juga pernah keluar negeri, betul. Tadi itu lulus PNS dengan saingan satu orang saingan lulus karena bisa bahasa Inggris. Nah, tapi Bapak tidak hanya puas dengan lulus PNS aja. Setelah Bapak bekerja di UIN, Bapak juga melihat peluang-peluang beasiswa untuk S3. Jadi nggak lama setelah Bapak diterima di UIN, Bapak juga lanjut S3. Lewat beasiswa apa? Beasiswa. Pastinya dengan beasiswa itu kita tes bahasa Inggris juga kan? Iya. Waktu itu beasiswa S3 pertama di Indonesia. Belum ada waktu itu S3 itu kasih beasiswa. Saking S3 itu kan eksklusif gitu ya. Belum ada beasiswa untuk S3 di Indonesia. Ini Bapak lah yang pertama, 2007. Jadi penerima beasiswa yang pertama. Yang ikut waktu itu banyak pesertanya. Bu Yetri kenal? Bu Yetri itu ikut. Bapak, Bu Heni Noviarita itu bareng Bapak itu ikut tesnya itu. Bu Heni, Bu Yetri, Pak Oki, ada lagi Pak Direktur sekarang, Pak Gofur, bareng itu sama Pak Oki tesnya itu 2007 itu. Pak Isnaini, sekarang Pak Isnaini ini dekan di Usuludin kalau nggak salah, Pak Isnaini ini. Jadi ada berapa orang gitu, itu yang Bapak ingat aja ya, Pak Isnaini, Bu Yetri, Bu Heni, Pak Gofur, Pak Oki. Yang lulus waktu itu cuma Pak Oki sama Pak Gofur. Pak Direktur dua itu yang lulus. Majulah kami beasiswa. Akhirnya Bu Yetri, Bu Heni semuanya juga ikut S3, tapi bukan yang pertama dengan Pak Oki. Setelahnya, tahun-tahun berikutnya baru mereka S3. Dan Pak Paulo juga akhirnya PNS setelah Pak Oki juga. Iya, PNS juga beliau akhirnya. Jadi gitu. Kenapa Pak Oki bisa lulus S3? Kenapa bisa lulus PNS? Karena Bapak punya satu kelebihan, sedikit kelebihan, yaitu Bapak punya potensi bahasa Inggris. Bapak kenali betul potensi Bapak itu. Oke, ini kayaknya bahasa Inggrisnya lumayan bisa gitu, bisa diandalkan gitu. Bapak asah terus, Bapak ambil kursus. Jadi kursus juga itu, alhamdulillah kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Waktu itu Bapak saya carikan peluang, ini kok ada kursus dari pemerintah ya? Kursus bahasa Inggris IELTS, persiapan untuk beasiswa ke luar negeri, judulnya itu bagi dosen. Pak Oki lihat, coba daftar, keterima. Pak Oki akhirnya ngambil kursus yang intensif di ITB waktu itu. Kursusnya dibayarin, dikasih juga uang saku oleh pemerintah. 2010, Bapak kursus waktu itu. 2010 akhir sampai 2011, jadi 4 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret itu Bapak lagi kursus itu di ITB. Alhamdulillah. Setelah kursus itu baru ke luar negeri, Pak? Baru dapat lagi peluang di tahun 2011 itu, setelah Bapak selesai kursus nih, Bapak tes, Bapak ikut seleksi, keterima ke Amerika waktu itu, short course. Ke Amerika Bapak 2,5 bulan, hampir 3 bulan di Ohio State University. Dengan bekal kursus tadi itu juga, karena udah ada sertifikat IELTS waktu itu, Bapak ikut lagi tes 2012, lulus lagi ke Jerman. 2013 sampai 2016 Bapak keterima juga ke Auckland University di New Zealand. Udah 3 kali, Pak ya? Nah, setelah 2016 itu Bapak masuk lagi, coba lagi conference ke Jepang, keterima juga. Masuk ke Jepang 2018. 2019 itu Bapak ikut lagi, seleksi lagi, berangkat lagi ke Prancis. 2019 ke Orléans, Prancis. Jadi udah berapa itu ya? Dari mulai Amerika, Jerman, Auckland, Tokyo, Prancis. Nah, tahun ini alhamdulillah Bapak ikut lagi nih. Jadi berlangganan malah. Iya, tahun ini tuh diterima lagi Bapak. Alhamdulillah tahun ini Bapak lulus ke Turki. Ke Turki dan akan berangkat tanggal 8 besok, minggu depan. Minggu depan. Iya. Alhamdulillah, untung minggu ini Pak ya. Untung minggu ini ya datang. Minggu depan itu kira-kira hari Kamis, Bapak itu udah mau ke Jakarta. Dari Jakarta kita pembekalan sehari, hari Jumat, hari Sabtunya kita langsung berangkat ke Turki, ke Istanbul. Baik Pak. Mendengar cerita Bapak tadi kan seolah-olah kayaknya tidak ada hambatan ya. Apa yang Pak Oki mau itu kayaknya mulus jalan Pak ya. Kira-kira ada selain dari tadi Pak ya, potensi diri kan harus dipahami ya, potensi diri tadi.
Nah, kemudian selain dari itu, karena kedekatan orang tua ya, kata Pak Oki tadi kan, selain dari pribadi, ada juga dukungan sepertinya doa dari orang tua gitu Pak ya. Terus sebelum itu kira-kira menurut Pak Oki, siapa yang paling berjasa di hidup Pak Oki sampai dengan detik ini? Iya, yang paling berjasa itu yang pasti guru-guru kita yang telah mendidik kita dari mulai kita nggak bisa apa-apa ya, keluarga kita, ya Pak Oki terutama itu pasti kedua orang tua, kakak beradik, terus guru-guru ya. Yang paling berjasa juga para ustadz-ustadz kita. Kenapa Pak Oki bilang ustadz-ustadz tuh? Karena kadang-kadang orang tua kita ini kan ilmu agamanya nggak banyak, berarti kita dapatnya dari luar, dari guru ngaji kita. Jadi guru sekolah, guru ngaji, orang tua. Nah setelah menikah, istri mensupport. Sekarang udah punya anak, anak juga mensupport. Jadi itulah support sistem Pak Oki. Doa dari orang tua, dari guru-guru dan keluarga. Mereka semua pasti sangat berjasa. Nah, kedekatan dengan ibu seberapa dekat, dan menurut Pak Oki apa arti sebuah ibu gitu, seorang ibu gitu? Betul. Kedekatan dengan ibu. Nama ibu Pak Oki ini Rosfidat. Beliau ini kelahiran tahun 40. Jadi hari ini sekitar 83 tahun. Jadi 40 ke 2023 83 tahun. Tahun depan insya Allah 84 tahun Bunda ini ya. Alhamdulillah sudah sejak dari 7 tahun ini beliau udah mulai pikun. Anak beliau semuanya 6, 5 yang masih hidup, 1 udah meninggal. Alhamdulillah Pak Oki dapat rezeki dari 5 bersaudara ini. Bunda ini tinggal sama Pak Oki. Alhamdulillah. Jadi tinggal di rumah ini kami bertiga ya, Pak Oki, ada anak dan ada nenek ini, Bunda ini. Ya sedekat apa? Kayak Ibu bayangin aja. Bunda ini udah nggak bisa dengar, telinganya udah nggak bisa dengar. Jadi makan itu diambilin, dimasakin, Bunda dimandiin. Bunda nggak bisa mandi sendiri. Nah, terus makan juga nggak bisa ngambil sendiri, jadi diambilin makannya, disiapin, dimandiin. Terus Bunda ini juga nggak mau ditinggal di rumah ini. Kalau Oki ngajak gimana? Dibawa ya. Pak Ibu lihat waktu itu, waktu pas ujian juga ada Bunda ikut. Jadi lagi ngajar dibawa, lagi ujian mahasiswa atau lagi kita juga ada kegiatan tadi ya di kampus dibawa. Jadi Bunda ini nggak mau ditinggal karena udah pikun tadi udah kayak anak kecil. Kalau Pak Oki itu nggak dilihat di matanya, beliau tanya mana Oki gitu. Seperti anak-anak kan nggak mau ditinggal. Nah Bunda sekarang, Bunda masuk kamar tidur ya, ada tamu. Oh iya ada di kamar. Itu lagi nunggu di kamar tuh. Jadi dekat banget, tidak mau ditinggal. Pak Oki kalau ditinggal kayak mana jadinya? Kalau tinggal nangis, rajuk. Walaupun ada cucunya ya. Cucunya itu juga iya betul. Beliau itu nggak mau ditinggal, maunya nempel terus gitu. Nah, walaupun anak Bunda ini ada lagi satu lagi di sini. Masih di sini. Ada kakak Pak Oki itu tinggal di gang sebelah cuman. Kan ada anak lagi itu di situ juga ada cucu juga kan. Tapi nggak mau ke sana. Gitu kan orang tua karena kakak Pak Oki ini merasa aduh kenapa sih nenek ini mau ke rumah saya, maunya ke rumah Oki. Itu Bunda yang milih kan. Alhamdulillah berarti Pak Oki yang dipilih sama Allah ya. Sama Bunda untuk mendapat banyak pahala. Alhamdulillah. Itu juga yang menjadi rasa kekaguman gitu kan Pak. Artinya kita melihat yang lain itu nggak semua sih Pak ya, cuman terkadang ada anak ketika ibunya di rumah seolah-olah beban gitu kan. Padahal ya kita tahu bahwa surga di telapak kaki ibu, kemudian ridho Allah tergantung ridho orang tua kan Pak ya. Mungkin itu menjadi wasilah lancarnya semua urusan rezeki betul Pak Ibu. Kalau untuk motivasi Bapak sendiri Pak ya, sampai dengan S2 kemudian sekarang masih terus belajar Pak ya, udah jadi dosen, tetap belajar, tetap mengupgrade diri sampai besok mau ke Turki Pak ya. Betul. Apa yang membuat motivasi Bapak stabil sampai dengan hari ini? Bapak itu motivasinya kan nggak muluk-muluk ya. Jadi Bapak itu selalu berusaha jadi orang yang bermanfaat. Amin. Nah ketika Bapak menuntut ilmu, Bapak niatkan ini menuntut ilmu pasti
ada ibadahnya, ada pahalanya. Bahkan itu sebagai suatu perintah ya untuk menuntut ilmu. Udah, saya sebagai seorang dosen, saya harus mengupgrade diri saya. Dengan apa? Dengan menulis, dengan presentasi seminar internasional. Senin lupa internasional conference juga ada international conference di Novotel. Jadi mengupgrade diri itu merupakan tanggung jawab sebagai seorang dosen sih kalau kata Bapak. Dan juga ketika Bapak mengikuti pelatihan besok nih ke Turki nih, itu juga akan menjadi suatu cerita yang bisa Bapak gunakan untuk memberi inspirasi kepada mahasiswa Bapak. Setiap negara yang Bapak kunjungi itu selalu Bapak buat ceritanya dan itu dijadikan sebuah motivasi kepada mahasiswa. Sebagai contoh, mahasiswa yang Bapak ajar itu selalu Bapak katakan begini, kalian semuanya, anak-anak Bapak, tahu tidak bagaimana teman-teman kalian di luar negeri sana berkuliah atau belajar? Tidak tahu, Sir? Mister ceritain ya. Pada umur mereka 17 tahun, culture di barat itu yang bisa lihat di Amerika, di New Zealand, di Eropa, mereka itu harus mandiri. Di usia 17 tahun itu mereka harus mandiri dan jadi independen. Makanya kalau kita lihat di film-film kan mereka merayakan tuh Sweet 17, karena mereka merasa umur itulah mereka menjadi seorang yang dewasa dan harus bertanggung jawab. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang rata umurnya sudah 17, mereka itu tidak lagi tinggal di rumah. Bukan berarti mereka kos, bukan. Mereka itu sudah harus tinggal di luar dan menghidupi diri mereka sendiri. Oh begitu ya Mister, kan? Iya begitu. Nah untuk itu maka Mister gak mau anak-anak Mister semuanya kalah dari mereka-mereka yang sudah lebih dulu maju di luar sana. Makanya kalian semua Mister kasih tugas. Tugasnya apa? Semua mahasiswa yang Mister ajar itu harus punya juga pekerjaan. Biar kalian itu jadi orang yang seperti teman-teman kalian yang di luar negeri sana punya pengalaman. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar, tapi juga kaya dengan pengalaman organisasi dan part time. Itu tugas wajib mata kuliah ya. Contohnya seperti itu. Mister Bapak selalu menjadikan pengalaman yang Bapak dapatkan di luar itu untuk dibawa, untuk di-share kepada mahasiswa yang Bapak ajar. Dan nanti dapat di Turki apalagi nih, culture apalagi nih yang didapat sana. Nanti insya Allah kami lebih kurang 2 minggu di Turki. Nah di situ nanti Bapak akan menemukan lagi hal-hal baik apa yang bisa kita jadikan ilmu dan pengalaman. Ke Turki itu untuk tadi banding pendidikan apa sebagai apa Pak? Itu ada namanya kegiatan short course research methodology. Jadi ini kegiatan dari Kemenak. Jadi diseleksi dosen-dosen seluruh Indonesia, berapa ratus orang yang daftar, yang mereka cuma 13 orang. Salah satunya Pak Oki, ada lagi yang dari Aceh, dari Riau, dari Surabaya, dari Pontianak, dari Cirebon, macam-macam. Ya alhamdulillah Lampung Pak Oki yang mewakili. Selampung ada lagi, Metro juga nggak ada, jadi Lampung 1 orang aja. Kemudian terakhir nih Pak, untuk motivasi Pak ya, apa yang akan disampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa dan juga anak muda gitu? Apa yang akan Bapak sampaikan kepada mahasiswa dan juga anak muda? Baik, terima kasih Kak Yobi. Kepada seluruh mahasiswa, baik itu UIN maupun kampus yang lain dimanapun yang menonton channel ini, ada beberapa pesan Pak Oki ya buat anak-anak Pak Oki semua. Pertama, di waktu muda ini, waktu kalian berinvestasi, ya investasi apa? Ya pengalaman, ya wawasan, ya pendidikan, nah ya ibadah. Ada kalanya mahasiswa itu bertanya begini, Mister, saingan sekarang sudah banyak, di sana itu banyak banget lulusan sarjana. Apakah kita masih bisa dapat kesempatan untuk bekerja, punya penghidupan yang layak? Kata Bapak begini, ketika kalian berinvestasi dari muda, baik itu pengalaman, organisasi, belajar yang sungguh-sungguh, itu investasi yang tidak akan mengkhianati hasil. Ibadah, kita nggak pernah tahu kalau kita rajin meminta sama Allah, sholat sunnah, tahajud, duha, sedekah, berbuat baik kepada keluarga, terutama orang tua. Ketika tes, ketika ada seleksi,
walaupun di sana banyak orang yang mendaftar, kamu yang terpilih, Anda yang terpilih. Kita nggak pernah tahu, itu kan hak prerogatif Allah memberikan rezeki kepada siapa yang diinginkan. Makanya perlu dari sekarang beribadahlah yang benar, jaga diri baik-baik, sehingga kita dipilih sama Allah jadi orang yang disayang, orang yang ditempatkan di tempat yang terhormat. Jadi pesan Bapak, cari pengalaman yang banyak mumpung masih muda, beribadahlah yang benar, jaga diri baik-baik, sehingga nanti kita walaupun banyak saingan di luar sana terhadap pekerjaan, pasangan, kita dapatkan apa yang kita inginkan, insya Allah. Jadi jangan pernah, untuk yang muda-muda, jangan pernah give up ya, jangan pernah putus asa menghadapi sekarang kerjaan susah, kehidupan susah. Jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Dunia dan seisinya ini punya Allah. Kecil bagi Allah kalau ingin memberikan rezeki kepada hamba yang disayangnya. Jadi jadilah orang baik, jadilah orang yang bermanfaat. Ketika kita berbuat baik kepada seorang, itu jangan kita pikir, waduh saya udah berbuat baik nih. Jangan berpikir begitu, malah berpikir saya sudah berbuat baik untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena kebaikan kita itu pulang lagi ke kita. Kalau misalnya ada keburukan atau kejahatan, hati-hati. Itu pun juga akan pulang ke diri kita. Jadi jangan jadi orang jahat. Banyaklah bermanfaat untuk orang lain. Untuk siapapun bermanfaat, untuk sekalipun hewan ya, kucing. Kita kasih makan kucing, Allah balas. Sering banget terjadi cerita begitu. Pak Oki juga punya kucing ya. Bukan di daerah rumah, bukan, kucing datang aja tuh siapin makanan, kalau datang minta kasih gitu, tapi nggak boleh masuk ya gitu. Jadi kebaikan itu adalah investasi kalian mumpung masih muda ini. Dan satu lagi, Bapak juga dari muda, dari umur 18-19 tahun itu sudah mulai donor darah. Sampai sekarang itu rutin, sudah 87 kali donor darah totalnya. Dan Bapak juga menyarankan kepada mahasiswa-mahasiswa Bapak aja donor darah. Kenapa? Itu juga salah satu bentuk kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika kita udah bermanfaat bagi orang lain, pasti itu juga suatu saat kita juga bakal dibalas sama Allah di dunia dan juga di akhirat. Enggak di akhirat aja, di dunia juga. Bapak juga ngerasain begitu. Kok ya kok banyak bener rezeki, itu kan cerita ya. Ke sana ke sini rezekinya ini itu banyak banget. Banyak lagi yang belum Bapak ceritain rezeki Bapak itu. Pada bukan semua kan nanti kayak Ria. Banyak bener rezeki intinya. Mungkin salah satunya dari kita selalu mendonorkan darah kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena darah itu adalah sangat-sangat unsur yang sangat-sangat vital, di mana kalau tidak ada darah itu orang butuh nyawa taruhannya. Ketika kita menyumbangkan darah kita untuk orang yang membutuhkan, berarti kita sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi menyelamatkan nyawa orang itu besar manfaatnya, besar pahalanya. Ya itu ya bagi yang muda-muda nih ya. Ini sekaligus promo ya. Silahkan untuk jadi relawan donor darah juga. Karena itu satu wujud kalian bermanfaat untuk orang banyak. Ya, ketika kita bermanfaat, insya Allah mudahkan juga rezeki hidup kita, keselamatan di dunia hingga akhirat. Nah itu yang kita cari. Enggak di dunia ini kan sementara. Yang kita tuju itulah nanti selamat di akhirat. Mudah-mudahan dengan amal kita yang sedikit ini bisa menyelamatkan kita nanti ketika yaumul hisab. Nah itulah yang menjadi harapan Bapak ya bagi semua audiens yang menonton channel ini. Gitu Kak Yogi. Terima kasih Pak Oki ya. Sama-sama Kak Yogi. Atas waktunya, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan di podcast MPDI kali ini bisa motivasi anak muda untuk terus belajar dan juga terus menebar kemanfaatan untuk keluarga, untuk lingkungan dan lebih luasnya lagi untuk negara kita. Terima kasih sekali lagi Pak Oki yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Idina suratul mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.